Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Pandu Wibawa. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas latihan soal SKB Peranata Komputer, yaitu mengenai tentang jaringan dan database. Ke depan, kita akan membahas 20 soal beserta jawaban dan pembahasan, 10 soal tentang jaringan, dan 10 soal tentang database. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi dan update-update video terbaru dari channel ini. Baik, langsung saja kita mulai dari nomor 1. Suatu toko akan membuka cabang baru di satu kota yang sama dengan jarak yang cukup jauh. Di toko tersebut sudah terpasang jaringan komputer lokal untuk menyimpan data barang. Direncanakan di toko cabang akan dipasang jaringan komputer yang terkoneksi dengan toko utama, sehingga data barang di toko utama dapat diakses dari toko cabang. Untuk kasus tersebut, jenis jaringan yang digunakan adalah A. LAN atau Local Area Network, B. MAN atau Metropolitan Area Network, C. WAN atau Wide Area Network, D. Intranet atau E. Internet. Jawabannya adalah B. MAN atau Metropolitan Area Network. Di mana Metropolitan Area Network atau MAN adalah jaringan komputer dalam satu kota atau antar kota tertentu dengan kecepatan transfer data yang tinggi. Jaringan komputer ini menghubungkan berbagai lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan lain-lain. Kita lanjut ke nomor 2. Untuk menghubungkan dua buah komputer, diperlukan sebuah kabel UTP dan RJ45 sebagai konektornya. Jika ujung kabel memiliki urutan warna putih, oranye, putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, coklat, maka di ujung yang lain harus memiliki urutan A. Putih, coklat, putih, oranye, putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, coklat. B. Putih, hijau, putih, coklat, putih, oranye, biru, putih, biru, hijau, coklat. C. Putih, hijau, putih, oranye, biru, putih, biru, oranye, putih, coklat. D. Hijau, putih, oranye, biru, putih, biru, oranye, putih, coklat. E. Oranye, putih, coklat, putih, oranye, putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, coklat. Jawabannya adalah C. Putih, hijau, putih, oranye, biru, putih, biru, oranye, putih, coklat. Nah, bisa kita lihat di gambar berikut ini, di mana tadi antar komputer, jadi antar komputer satu dengan komputer yang lain. Jadi itu ke antar komputer, itu menggunakan susunan atau urutan kabel dengan sistem cross. Untuk sistem cross, ujung kabel yang pertama itu warnanya putih, oranye, putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, coklat. Dan ujung kabel yang kedua putih, hijau, putih, coklat, biru, putih, biru, oranye, putih, coklat. Sedangkan susunan kabel straight itu ujung kabel yang pertama warnanya yaitu putih, oranye, putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, coklat. Dan ujung yang kedua itu warnanya sama, putih, oranye, putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, coklat. Nah, susunan kabel straight ini biasanya digunakan untuk mengkoneksikan yang beda device seperti router dengan komputer. Sedangkan kasus yang tadi itu ke antar komputer. Jadi
menggunakan sistem kabel cross. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Dari hasil ping di atas dapat diketahui bahwa A. Koneksi internet lancar, B. Paket data terkirim, C. Paket data tertunda sementara, D. Alamat IP yang dituju tidak aktif, E. Kesalahan koneksi. Jawabannya adalah D. Alamat IP yang dituju tidak aktif. Ada beberapa faktor penyebab kegagalan saat ping IP, yaitu 1. Gangguan koneksi internet, yang kedua itu internet tidak stabil, yang ketiga alamat yang dituju tidak aktif, yang keempat yaitu masalah pada hardware. Kita lanjut ke nomor 4. Di suatu kantor terdapat koneksi internet dengan sinyal WiFi sebagai koneksi ke beberapa sudut kantor. Namun ada salah satu sudut kantor yang kurang terjangkau sinyal WiFi tersebut, sehingga koneksi menjadi tidak stabil karena lemahnya sinyal WiFi. Untuk mengatasi masalah tersebut, alat apa yang seharusnya dipasang agar sinyal WiFi menjadi kuat? A. Kabel UTV, B. RJ45, C. Modem, D. LAN card, E. Repeater. Jawabannya adalah E. Repeater. Nah, repeater atau lebih kita kenal dengan penguat sinyal adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menerima sinyal yang berisi paket data dalam jaringan kemudian menguatkan kembali sinyal tersebut sehingga jangkauan sinyal menjadi lebih luas. Nomor 5. Sebuah komputer tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh, sehingga dapat membuat komputer lain restart, shutdown, kehilangan file, atau kerusakan sistem. Itu disebut dengan A. Autonomous, B. Pinging, C. Controlful, D. Semi-control, E. Firewall. Jawabannya adalah A. Autonomous. Autonomous adalah apabila sebuah komputer tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh sehingga dapat membuat komputer lain restart, shutdown, kehilangan file, atau kerusakan sistem. Nomor 6. Untuk koneksi LAN, Ethernet yang sering digunakan berbasis teknologi IEEE adalah A. 802.3, B. 802.11, C. 802.11b, D. 804.3, atau E. 805. Jawabannya adalah A. 802.3, di mana IEEE 802.3 adalah sebuah kumpulan standar IEEE yang mendefinisikan lapisan fisik dan sub lapisan media akses kontrol dari lapisan data link dari standar Ethernet berkabel IEEE 802.3. Mayoritas merupakan teknologi Local Area Network atau LAN. Jawabannya adalah A. Nomor 7. Untuk koneksi WiFi, Ethernet yang sering digunakan berbasis teknologi IEEE adalah A. 802.3, B. 802.11, C. 802.11b, D. 804.3, E. 805. Jawabannya adalah B. 802.11. Nah, di mana IEEE 802.11 adalah serangkaian spesifikasi kendali akses medium dan lapisan fisik untuk mengimplementasikan komunikasi komputer wireless local area network di frekuensi 2, 4, 3,6, 5, dan 60 GHz. Mereka diciptakan dan dioperasikan oleh Institute of Electrical and Electronic Engineer. Versi dasar dirilis tahun 1997 dan telah melalui
serangkaian pembaruan dan menyediakan dasar bagi produk jaringan nirkabel atau Wi-Fi. Nah, ini sumbernya adalah Wikipedia. Kita lanjut ke nomor 8. Jaringan yang berfungsi sebagai klien dan bisa berfungsi sebagai server disebut dengan jaringan A. Peer-to-peer, B. Client-server, C. LAN, D. MAN, dan E. WAN. Jawabannya adalah A. Peer-to-peer. Peer-to-peer adalah suatu teknologi sharing atau pemakaian bersama resource dan service antara satu komputer dengan komputer yang lain. Pengertian yang lebih tepat mengenai peer-to-peer adalah sistem komputer client-server di mana suatu komputer berfungsi sebagai klien sekaligus sebagai server, sehingga memungkinkan komputer dan pertukaran resource antar dua komputer secara langsung atau real time. Kita lanjut ke nomor 9. Proxy server adalah A. Sebuah komputer server atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap konten dari internet atau intranet. B. Sebuah komputer sentral yang menjadi saluran utama untuk setiap komunikasi data. C. Sebuah alat untuk membagi sebuah jaringan hingga menjadi dua bagian. D. Sekumpulan komputer yang terhubung bersama dan dapat berbagi sumber daya yang dimilikinya. E. Suatu himpunan aturan yang mengatur komunikasi data. Jawabannya adalah A. Sebuah komputer server atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lain untuk melakukan request terhadap konten dari internet atau intranet. Nah, di mana proxy adalah suatu sistem yang memungkinkan kita untuk bisa mengakses jaringan internet menggunakan IP yang berbeda dengan yang diterima oleh perangkat. Sistem ini menggunakan proxy server untuk dapat bekerja. Sedangkan proxy server itu sendiri merupakan perangkat atau komputer yang digunakan untuk menyediakan layanan proxy. Kita lanjut ke nomor 10. Nah, pesan error di atas disebabkan karena A. Koneksi internet putus, B. Windows terinfeksi virus, C. IP address bertabrakan, D. IP server bermasalah, atau E. Komputer klien mati. Jawabannya adalah C. IP address bertabrakan. Nah, konflik IP bisa terjadi ketika dua atau lebih komputer atau laptop atau perangkat lain yang support IP address dalam jaringan menggunakan alamat IP yang sama. Ingat, IP address merupakan tanda pengenal dalam jaringan, sehingga sifatnya unik atau tidak boleh ada yang sama. Nomor 11. Baik, sekarang kita lanjut ke materi database. Sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang jaringan. 10 soal ke depan kita akan membahas tentang database. Kita mulai dari nomor 11. Apa pengertian dari database? A. Kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah. B. Kumpulan data terpisah yang digunakan untuk informasi. C. Berkas komputer yang tersimpan di dalam folder. D. Kumpulan berkas komputer yang tersusun secara acak. E. Kumpulan data yang tersimpan di dalam flash disk. Jawabannya adalah A. Kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah. Nah, definisi database atau basis data yaitu adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau program aplikasi untuk menghasilkan sebuah informasi. Baik, kita lanjut ke nomor 12. Salah satu database management maksudnya sistem yang
manajemen sistem yang open source adalah A. XAMPP, B. Zeus, C. Data Access, D. MySQL, E. Notepad. Jawabannya adalah D. MySQL. Nah, MySQL adalah DBMS atau Database Management System yang open source dengan dua bentuk lisensi, yaitu free software dan shareware atau perangkat lunak yang berpemilik yang penggunanya terbatas. Jadi MySQL adalah database server yang gratis, sehingga dapat Anda pakai untuk keperluan pribadi atau komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada. Kita lanjut ke nomor 13. Dalam pengolahan database, perintah untuk memanipulasi data di dalam database disebut A. Query, B. Manipulasi, C. Input, D. Request, E. Post. Jawabannya adalah A. Query. Dalam pengolahan database, query merupakan suatu istilah yang merujuk pada permintaan pengguna untuk memperoleh informasi dari database. Informasi tersebut diperoleh dari data-data yang terdapat dalam tabel-tabel database. Dengan kata lain, query dapat diartikan sebagai kemampuan atau capability menampilkan informasi yang diperoleh dari tabel-tabel yang tersimpan di dalam database. Kita lanjut ke nomor 14. Tempat atau kolom yang terdapat dalam suatu tabel untuk menghasilkan nama-nama data disebut A. Field, B. Record, C. Data, D. Tabel, atau E. Database. Jawabannya adalah A. Field. Nah, field adalah kumpulan dari karakter yang membentuk suatu arti. Atau didefinisikan field yang lain yaitu tempat atau kolom yang terdapat dalam suatu tabel untuk menghasilkan nama-nama atau data field yang akan diisikan. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke nomor 15. Tipe data apakah yang panjang maksimalnya 255 karakter dapat menerima huruf, angka, spasi, dan tanda baca? A. Teks, B. Memo, C. Char, D. Date, atau E. Integer. Jawabannya adalah C. Char. Selain menulis karakter secara langsung, tipe data char juga mendukung penulisan karakter berdasarkan nomor urut tabel ASCII, yaitu karakter yang memiliki kode ASCII dari 0 hingga 255. Karakter ini dapat berupa angka, huruf, atau tanda baca. Baik, kita lanjut ke nomor 16. Tipe data yang terdiri dari angka bulat saja dan dapat mengandung nilai positif maupun negatif adalah A. Varchar, B. Char, C. Float, D. Integer, atau E. Date. Jawabannya adalah D. Integer. Di mana dalam bahasa pemrograman, tipe data integer adalah tipe data yang terdiri dari angka bulat, tidak mengandung nilai pecahan atau nilai desimal. Nilai ini bisa berbentuk angka positif maupun negatif. Contohnya 1, 2, 6, min 44, 2000, atau yang lainnya. Nomor 17. Suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel dan bersifat unik disebut A. Primary key, B. Foreign key, C. Candidate key, D. Second key, atau E. One key. Jawabannya adalah A. Primary key. Primary key adalah suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel. Nilai dari primary key adalah unik.
Kita lanjut ke nomor 18. Perintah untuk menampilkan seluruh field yang berada di dalam tabel karyawan adalah A. Select bintang from karyawan, B. Update karyawan, C. Select tabel karyawan, D. Select from karyawan, atau E. Drop tabel karyawan. Jawabannya adalah A. Select bintang from karyawan. Nah, di mana select itu untuk memilih, bintang itu untuk memilih semua, dan karyawan adalah untuk menampilkan, yaitu untuk maksudnya karyawan pada tabel karyawan. Kita lanjut ke nomor 19. Perintah untuk menghapus tabel karyawan adalah A. Select bintang from karyawan, B. Update karyawan, C. Select tabel karyawan, D. Select from karyawan, atau E. Drop tabel karyawan. Jawabannya adalah E. Drop tabel karyawan. Nah, di mana drop itu adalah perintah untuk menghapus. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu nomor 20. Select bintang from karyawan where nama sama dengan Agus merupakan perintah untuk A. Menampilkan data dari tabel karyawan dengan nama Agus, B. Mengubah data dari tabel karyawan dengan nama Agus, C. Menghapus data dari tabel karyawan dengan nama Agus, D. Menambah data dengan nama Agus, atau E. Menampilkan semua data kecuali Agus. Jawabannya adalah A. Menampilkan data dari tabel karyawan dengan nama Agus. Nah, select bintang from karyawan itu sintak untuk menampilkan semua data karyawan. Sedangkan where nama sama dengan Agus itu dengan syarat atau kondisi yang bernama Agus. Jadi jawabannya adalah A. Baik, demikian untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dan update-update video terbaru dari channel ini. Baik, terima kasih.